Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh Aan, Nana, Rizky, sama Rafli. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangbiakannya relatif cepat, mudah dimodifikasi dan mampu memproses bahan baku lebih cepat untuk menghasilkan produk baru. Dewasa ini perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu tambahan dan ilmu lainnya. Berdasarkan pengertian bioteknologi tersebut, maka terdapat 4 dihasilkan suatu produk turunan dan 4 melibatkan banyak disiplin ilmu. Bioteknologi digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pengolahan makanan, bidang kesehatan, bidang pertanian dan perkebunan, serta bidang lingkungan. Jenis bioteknologi: 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menurut ilmu biologi, biokimia, yang terjadi masih dalam tingkat terbatas. Bioteknologi merupakan dasar hidup secara utuh. Bioteknologi bioteknologi: 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang merupakan ilmu biologi, biokimia, rekayasa yang terjadi masih dalam tingkat yang terbatas. Bioteknologi konvensional merupakan sisa hidup secara utuh. Bioteknologi konvensional tidak dipakai untuk pembuatan produk secara mahal dan menggunakan biaya yang relatif rendah. Selain itu, ilmu yang digunakan pun biasanya diwariskan secara turun-menurun. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang sering digunakan adalah dengan melakukan manipulasi genetik pada suatu situs hidup secara terarah sehingga diperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah teknik manipulasi bahan genetik atau DNA secara in vitro, yaitu proses biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam tabung percobaan. Oleh karena itu, bioteknologi modern juga dikenal dengan rekayasa genetika, yaitu proses yang diperlukan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat mengumpulkan yang dikehendaki.
Dampak positif bioteknologi A. Meningkatkan sifat resistensif tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik kebal hama. B. Meningkatkan produk baik kualitas maupun kuantitas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan ilmuwan bibit unggul. C. Membantu proses pemurnian logam dari bijinya pada pertambangan logam. Biohidrometalurgi. D. Membantu manusia mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan seperti bakteri pemakan plastik dan parafin, bakteri penghasil bahan plastik, biodegradable. E. Membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi, misalnya bioetanol, biogas. F. Membantu dunia kedokteran dan medis mengatasi penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit kelainan genetis dengan terapi gen hormon insum. G. Mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah dengan teknologi transplantasi nukleus hewan atau tumbuhan langka bisa dilestarikan dan lain sebagainya. Dampak negatif bioteknologi. Beberapa dampak negatif akibat timbulnya bioteknologi. Munculnya pencerahan biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali. B. Gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi. C. Kerusakan tatanan sosial masyarakat ketika cloning pada manusia tidak terkendali. D. Tersingkirnya berbagai plasma nutfah alami atau lokal, flora dan fauna lokal terdesak oleh kehadiran flora dan fauna transgenik. E. Menimbulkan pertentangan berkepanjangan antara tokoh ilmuwan bioteknologi dengan tokoh-tokoh kemanusiaan dan agama. F. Timbulnya reaksi alergi pada manusia yang mengkonsumsi tanaman atau hewan transgenik. G. Munculnya penyakit-penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit akibat pemanfaatan tanaman dan hewan transgenik. Sekian dari kelompok kami. Kali ada yang ditanyakan? Kelompok satu. Silakan. Kehidupan sehari-hari. Lagi buru jang. Oh, masih paling sih itu. Gagi. Di video. Ayo lu. Tulis enak. Pegang. Namanya apa? Sok-sok. Nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yunia dari kelompok 1 ingin bertanya tentang sebutkan dampak positif dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta moderator.
Arya. Saya coba. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Dampak positif bioteknologi meningkatkannya sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik bahan hama. Meningkatkannya produk baik kualitas maupun kuantitas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Membantu proses pemurnian logam dari bijinya dan pertambangan logam, biohidrometalurgi. Sekian dari saya. Siap. Para adik ada yang menanyakan lagi dipersilahkan. Ya, dari kami. Ada sini kan ya? Jadi bisa kemarin penyimpanan. Apa saja penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Tulis break dong. Mana yang nulis dia dah? Mana yang nulis? Dona mana? Ada dona. Kurang koyo. Dona. Koyo. Yang ber. Ubun. Main. Udah. Itu coba. Sabar. Sabar. Gampang dikat. Proses pembuatan kelompok sebelas ini. Kelompok sebelas. Satu. Emang mungkin kelompok 1. Proses pembuatan donat. Jawabannya. Jawab dulu. Apakah cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.